tidak minjem dia. Patron abi. Terus bisa disimul. Upload mina status. Oh ya mi, sang Ridwan Kamil mi mah. Video. Kirimnya. Ya. Oh. Suaranya direkam ya.
Amin. Paruman Itu ya namanya. Datang. Jalannya peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 yang hadir bersama Pak Gubernur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi karunia dan nikmat sehingga dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Barat. Selamat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu taat dan patuh kepada ajarannya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Gubernur yang saya hormati, peringatan Hari Pendidikan Nasional ini diselenggarakan berdasarkan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 42518 tanggal 29 April 2020 perihal pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 dengan tema Belajar dari COVID-19. Peringatan tahun ini tentu saja berbeda dengan tahun sebelumnya. Tidak diselenggarakan dalam format bendera pengingat pandemi COVID-19. Diselenggarakan dalam virtual dengan semangat yang sama, yaitu sebagai momentum bagi kita semua untuk senantiasa mengabdi kepada pendidikan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pak Gubernur yang saya hormati, peserta yang hadir pada pelaksanaan peringatan hari ini kurang lebih sekitar 3.000 orang. Kita membagi dalam 4 room dan insya Allah kita akan mengikuti sampai kegiatan ini berakhir. Peserta yang hadir salah satunya adalah juga pejabat Pendidikan se-Jawa Barat, pejabat pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan peserta didik pada SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta se-Jawa Barat. Pak sampaikan bahwa dalam momentum akan dilaksanakan juga penulisan harapan terhadap dunia pendidikan pada kapsul waktu yang secara simbolis akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya, kapsul waktu ini akan dibuka 25 tahun ke depan atau pada tahun 2045. Direkam kamera itu. Dinas ini resapi bersama, khususnya untuk mengingatkan kita bersama bahwa pendidikan akan terus hidup dan berkembang meski suasana pandemik di hari ini.
Jadi temukan aja Pandemi direkam. COVID-19, kami Masih juga ingin melaporkan kepedulian seluruh insan pendidikan yang ada di Jawa Barat. Tripping. Jumlah yang kami salurkan Jabar Peduli 82.988.007 rupiah. Kemudian juga ada dana sejumlah 950.266.406 rupiah dari seluruh SMA, SMK, SLB terdampak COVID-19 baik secara langsung maupun melalui lembaga lainnya. Jadi itu adalah dana-dana yang dihimpun oleh para kepala sekolah, komite sekolah, beserta juga seluruh orang tua dan peserta didik. Ada bantuan berupa barang Pak Gubernur yang kami catat, sembako sebanyak 21.408 paket, APD sebanyak 2.194 piece, masker sebanyak 121.823 piece, hand sanitizer sebanyak 9.863 liter, disinfektan sebanyak 7.475 liter, dan face shield sebanyak 2.785 piece. Yang kepedulian ini juga dilaksanakan oleh para guru-guru untuk masyarakat di seputar atau sekitar satuan pendidikan yang ada di seluruh pelosok Jawa Barat. Pak Gubernur, hari ini juga kita sudah mengumpulkan dan akan kita salurkan. Kalau barang yang tadi sudah disalurkan, yang ada pada kita catatannya adalah bantuan sembako sebanyak 100.806 paket, APD sebanyak 100, masker sebanyak 6.390 piece, hand sanitizer sebanyak 93 liter, disinfektan sebanyak 136, dan face shield sebanyak 205 piece. Alhamdulillah Pak Gubernur, sekolah kami di SMK, yaitu SMK 4, 6, 8, dan SMA 1 Cimahi sudah mendapat masing-masing 20 paket untuk sama-sama dengan tim yang dipimpin oleh Pak Sarif Hidayat dalam rangka produksi ventilator kerjasama dengan Salman ITB. Jadi sekolah SMK kita juga dilibatkan, dan insya Allah dari 500 yang akan dibuat, kita mendapatkan 80, mereka nanti akan dievaluasi. Jadi ini juga bentuk sebuah kepedulian dari kita semua. Perlu juga kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 2 Mei bertepatan dengan pengumuman kelulusan peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SMA LB dan MA. Untuk itu kami berharap Pak Gubernur bisa memberikan pengarahan sekaligus juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta didik yang ada di seluruh pelosok Jawa Barat. Demikian Pak Gubernur laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon Pak Gubernur dapat memberikan arahan dan sambutannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga seluruh peserta yang ada pada pertemuan hari ini dan teman-teman yang ada di ruang virtual selalu dalam keadaan sehat, selalu berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan untuk kita semua. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama sebuah video tayang tentang donasi untuk penanganan COVID-19 dari dunia pendidikan kepada masyarakat. Selamat menyaksikan.
Dan selanjutnya akan kita saksikan penyerahan bantuan penanganan COVID-19 berupa uang dan APD secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan. Dan ada pun bantuan yang diserahkan berupa 100 set APD dan uang senilai Rp2.988.007. Baik, terima Dis. kasih. Kami persilakan Dis. kembali ke tempat semula. Ieu kehadiran naha kieu. Bantuan yang diserahkan dapat Salwa memberikan Distia banyak manfaat nol. kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat. Kehadiranna Ya, kehadiran Bapak. naon we? Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita akan menyaksikan video tayang tentang Golf Education Challenge dan Jabar from Home Challenge dari peserta didik SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Oh, habis? Cucu siapa? Kehadiran Dari video bisa. Nanya ya. Ana hese mukana ya api. Ngobrol atuh kumaha ya video. Mana tinggal di dieu. Di video benar. Terus kumaha? Sok mana nu biasana ngadekeun. Cek kalau gitu biasa. Baik, lagi video tayang tentang kreativitas dari para siswa di Jawa Barat yang sangat kreatif. Dan Bapak Ibu, kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Disilakan dengan hormat. Sok kadekeun lereskeun hapena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajaran di Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Sahibul Hajat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta para kepala sekolah yang mendengarkan suara saya di seluruh Jawa Barat, juga kepada anak-anak sekolah yang juga ikut menyimak dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 dalam suasana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang mendengar suara saya ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat kesehatan. Allah Ta'ala, dari yang hadir sekarang tidak ada yang terpapar positif COVID. Oleh karena itu mari kita syukuri satu nikmat yang luar biasa yang selama ini mungkin kita menganggap sepele, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua, kita syukuri kita masih bisa bersilaturahim, bisa mendengarkan suara, bisa melihat walaupun tidak dengan jarak dekat, untuk saling watawal sobil haq, menyampaikan
atas kelalaian kita dalam membangun peradaban manusia ini, atas kehilafan kita menyepelekan hal-hal yang seharusnya menjadi keseimbangan di bumi ini, dan teguran Allah kepada kita yang mungkin jauh dari keseimbangan hidup kita lahir dan batin. Ini juga pelajaran pada saat COVID ini, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Jikapun kita nanti menang melawan COVID, maka cara kita hidup, cara kita berkomunikasi pasti tidak akan sama dengan sebelumnya. Ada 3 revolusi di dunia ini yang mengubah perjalanan manusia, yang membelokkan arah peradaban manusia. Yang pertama adalah revolusi industri yang mengubah cara kita dalam mencari makan, dalam bergerak dengan mobil, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Revolusi berikutnya adalah revolusi teknologi informasi yang mengubah cara kita berhubungan, berkomunikasi, mengubah cara kita mencari ilmu, dan mengubah kita dengan hal-hal yang lebih cepat melalui internet, melalui media sosial, melalui revolusi 4.0-nya. Dan hari ini kita mendapatkan takdir sejarah sebagai manusia-manusia yang mengalami peristiwa bersejarah, yaitu revolusi oleh COVID-19 ini. Revolusi ini akan mengubah cara kita dalam berinteraksi sosial, akan mengubah cara kita dalam melaksanakan pemerintahan dan aming gitu kan eta teh tiasa ngarsen sok ayeuna orang mereskeun kadikeun heula pena atau namut. Ini adalah perang. Situasi hari ini adalah situasi darurat yang kita sebut darurat kesehatan. Esensinya kita ini sedang berperang. Kalau dulu berperang dengan mana musuh absensinya yang mana? jelas, dengan penjajah yang jelas. Hari ini kita berperang dengan makhluk yang Naon tidak atuh ieu terlihat. di mana? Hari ini kita berperang dengan Nanti payungnya sesuatu ya. yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, jika kita dalam situasi perang Link seperti tugas. ini, maka semua harus melaksanakan bela negara. Oke lah dibenarkan heula wajib mana? Dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di lini depan. Dokter, petugas kesehatan, berperang menjaga nyawa seperti perang dunia kedua dan sebelumnya. Berikutnya adalah bela negara dari TNI Polri yang biasanya menggunakan senjata untuk berperang membela NKRI. Sekarang TNI Polri berperang menjaga kewibawaan negara, menjaga kedisiplinan warga, dan menjaga keutuhan NKRI dengan kondusivitasnya. Mari semua melaksanakan bela negara karena negara sangat membutuhkan kita semua untuk berpartisipasi memenangkan perang ini. Mereka yang punya harta, mari bela negara dengan menyumbangkan hartanya. Tadi sudah dilakukan bela negara oleh keluarga besar dari dunia pendidikan Jawa Barat, menyumbang lebih dari 2 miliar hartanya, menyisihkan penghasilannya, melaksanakan bela negara untuk membantu percepatan penanggulangan COVID di Jawa Barat. Bagi mereka yang punya ilmu, maka bela negaranya adalah menggunakan ilmu, membangun ventilator untuk kesehatan, menyiapkan PCR test melalui ilmu biologinya, menyiapkan potensi kapan COVID bisa selesai atau lama melalui statistiknya, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam bela negara di saat perang COVID ini. Berikutnya adalah bela negara kepada mereka yang menjadi relawan, mereka yang menyumbangkan tenaganya melalui Karang Taruna, melalui PKK, melalui kerelawanan yang hadir di masyarakat, menyemprotkan disinfektan, membagikan nasi bungkus, membantu klarifikasi data dan lain sebagainya. Itulah bela negara yang dilakukan oleh mereka-mereka
yang mungkin tidak punya harta, tidak punya ilmu, yang mereka punyai hanya adalah tenaga. Dan terakhir adalah untuk mengurangi korban perang ini, maka kita melakukan bela negara sisanya dengan berdiam diri di rumah. Karena musuh ini datang menghancurkan kita kalau kita berkerumun, kalau kita tergoda untuk berdekatan dengan jumlah yang sangat besar. Maka bela negara masyarakat mayoritas adalah dengan berdiam diri di rumah, mencoba mencari cara tetap produktif untuk melaksanakan kegiatan melawan COVID-19 ini. Perang melawan COVID-19 ini terbagi menjadi 3 benteng. Benteng pertama, benteng pertahanan pencegahan. Benteng kedua, kalau benteng pertama jebol, adalah benteng pelacakan virus-virus musuh kita ada di mana. Kalau benteng kedua jebol, kita tidak bisa melaksanakan dengan baik, maka musuh kita akan menyerang benteng terakhir, yaitu benteng perawatan di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, yang terbukti jika kita tidak siap, sudah banyak yang berkorban dan terkorbankan melalui serangan di benteng ketiga. Oleh karena itu, Jawa Barat yang tidak punya banyak nilai ekonomi secara massal, yang tidak memiliki teknologi secara besar, modal kita hanya satu, yaitu modal sosial. Modal kita hanya satu, yaitu modal kemanusiaan. Asal kita ukhuwah insaniyah diperkuat, selama kita sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab kita perkuat, selama kita bisa watawasau bil haq watawasau bis sabr kepada sesama manusia yang kuat, harusnya benteng pertama pencegahan melawan COVID bisa kita menangkan. Karenanya taatlah untuk social distancing. Karenanya taatlah untuk menjaga jarak agar benteng pencegahan kita tidak jebol. Karenanya taatlah tidak mudik kepada orang tuanya, karena akan menguatkan benteng pertama kita. Silaturahmi adalah mulia, mudik adalah mulia. Bertemu orang tua adalah surga kita di dunia. Tapi kemuliaan, kebaikan silaturahmi jauh lebih penting adalah dengan mencegah kematian. Mencegah kematian, melawan penyakit jauh lebih mulia dari sekadar silaturahim. Jika kita ada dua pilihan, mendapatkan kebaikan dan melawan kemudaratan, maka syariatnya kita harus mendahulukan melawan kemudaratan, baru mendapatkan kebaikan. Ini adalah pengorbanan semua pihak di zaman COVID ini. Tidak ada yang tidak terdampak oleh COVID. Dari akar rumput sampai industri besar, dari pedagang-pedagang jalanan sampai shopping mall dan pasar rakyat, dari pegawai rendahan sampai pejabat tinggi, semua terdampak COVID. COVID ini menyerang dari anak kecil sampai orang tua, menyerang orang miskin sampai orang kaya, menyerang negara berkembang sampai negara maju. Oleh karena itu, kita berharap Jawa Barat bisa menjadi contoh teladan terhadap keberhasilan melawan COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di era Hari Pendidikan Nasional ini, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan adalah cara kita untuk mengestafetkan peradaban kita. Orang tua kita, Ki Hajar Dewantara, mengestafetkan dasar-dasar fondasi kepada kita yang hidup hari ini di 2020. Dan kita akan mengestafetkan yang diberi Allah sebagai pelaksana tugas pendidikan untuk mengantarkan generasi kita 25 tahun lagi di 2045 sebagai generasi emas, sebagai generasi yang hidup, yang lebih arif bijaksana, sebagai generasi yang belajar dari kesalahan kami generasi 2020, dan generasi yang hidupnya lebih arif dan lebih menghormati baik sesama manusia, lingkungan, dan tentunya mencintai Tuhan yang Maha Kuasa. Pendidikan bukan urusan persiapan mencari kerja. Pendidikan adalah cara kita untuk selamat
cara kita untuk hidup lebih hemat, cara kita untuk hidup lebih pintar, cara kita untuk hidup lebih beradab, cara kita untuk hidup lebih maju dibanding generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu saya titipkan bahwa dengan revolusi COVID, revolusi informasi, ancaman-ancaman hadir ke anak-anak didik kita, ke lingkungan sekolah kita. Ancaman ideologi yang ingin menggantikan Pancasila adalah nyata. Jika mau selamat, Pancasila harus tetap menjadi landasan bangsa Indonesia kita. Dari sila ketuhanan sampai sila keadilan harus kita jaga. Jangan sampai sekolah-sekolah di Jawa Barat bocor oleh datangnya tawaran-tawaran ideologi yang kiri atau terlalu ke kanan yang ingin menghancurkan Pancasila dengan cara barunya. Oleh karena itu para kepala sekolah saya titip, jadikan benteng Pancasila yang selamat tidak hanya untuk dihafalkan setiap upacara bendera, tapi yang penting diamalkan. Kenapa? Karena hari ini pintar saja tidak cukup. Kita harus punya kepintaran dan juga punya karakter. Pendidikan karakter kita berharap anak-anak menjadi anak-anak generasi yang jujur. Saya tidak mau mendengar lagi ada ketidakjujuran dalam lingkungan pendidikan kita. Ada kakak dalam urusan rotasi mutasi pendidikan. Ada korupsi proyek pendidikan. Ada hal-hal yang sifatnya asusila dalam lingkungan pendidikan. Itu harus kita lawan, kita hindari. Jangan sampai hal-hal negatif terjadi di dunia pendidikan. Kita harus menjadi masyarakat pendidikan yang kompetitif, yang bisa merespon kemajuan dunia. Tolong ciptakan inovasi-inovasi baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita tidak selalu harus by book, tidak harus selalu textbook. Manusia itu adalah manusia yang penuh dengan rezeki intelijensia. Kita bisa menciptakan apa saja yang kita mau. Terbukti pada saat COVID ini, tiba-tiba kita bisa membuat ventilator dengan karya anak bangsa. Yang salah satunya dikerjakan oleh SMK di Jawa Barat. Yang tadinya ventilator harganya 500 sampai 600 juta, satu unit harus impor. Dengan teknologi lokal, kita bisa menciptakan kualitas yang mirip dengan harga hanya 10 sampai 15 juta. Ini artinya bangsa kita harus semangat, kita punya kekuatan yang luar biasa. Jangan selalu dengan efek terdesak atau kepepet baru kita berinovasi. Jadi saya titip, selain nilai kejujuran dan keteladanan yang pertama, saya titipkan nilai kompetitif dan inovasi harus menjadi warna pendidikan di Jawa Barat. Berikutnya, nilai kepedulian harus muncul. Tidak boleh ada orang-orang sombong lahir dari pendidikan kita. Tidak boleh ada orang yang IQ-nya tinggi tapi EQ dan SQ-nya sangat rendah. Tidak boleh ada orang yang sombong dengan melalui keilmuannya. Kita harus melahirkan mereka yang empati, menjadi inspirasi anak SD menyumbangkan tabungan untuk melawan COVID di Kabupaten Bandung. Kemudian ada anak SD berikutnya yang menyumbangkan seluruh tabungannya untuk penanggulangan COVID di Kabupaten Bandung Barat. Ini mengindikasikan nilai moral kepedulian dicontohkan oleh mereka-mereka yang masih polos, mereka-mereka yang nih bisa melihat isu COVID dan kemanusiaan. Inilah yang harus menjadi dasar bahwa pendidikan di Jawa Barat tidak melulu soal ujian, tidak melulu soal ulangan, tidak melulu soal teknis, tapi adalah nilai-nilai di luar keilmuan, yaitu karakter. Kami titip juga agar dunia pendidikan di Jawa Barat melahirkan sebuah agenda baru pasca COVID. Kami berharap, dan ini harus diseriuskan, kita jangan nanti bisnis as usual setelah COVID ini selesai kembali ke hal lama. Tolong Ibu Kadis segera diseminarkan apa yang harus kita lakukan pasca COVID. Jawa Barat selalu terdepan dalam berinisiatif.
Saat COVID yang lain ngantri di Jakarta, kita duluan provinsi yang mengetes COVID sendiri. Saat yang lain masih ragu-ragu mengeluarkan data, Jawa Barat yang pertama menyampaikan persebaran virus dengan transparan. Yang lain masih manual, kita sudah membangun Picobar dengan aplikasi digitalnya. Itulah esensi Jawa Barat, menggunakan inovasi teknologi di depan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Di momen Hari Pendidikan yang luar biasa ini, kami menitipkan agar para guru ingat menjadi teladan kepada murid-muridnya. The best leadership is leadership by example. Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan yang memberikan keteladanan. Ing Narso Sungtolodo yang di depan memberikan keteladanan. Ing Madya Mangun Karso yang di tengah Isian untuk tong kagok 50 jadi sabulaneun. yang di belakang Ini lebar pisan kan ilmu teh. berada di garis depan Geus waktuna geus ieu na ke bawah di tengah menyeimbangkan, menenangkan, dan sekali-kali Kapaket teh sabulaneun. di belakang memberikan nasihat Cing bener makena dis. kepada anak-anak. Itu esensi nasihat dari Ki Hajar Dewantara yang harus diaplikasikan di pasca COVID ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Di sini bulan yang kita rindukan sudah hadir di antara kita. Tapi kita tidak bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan kerinduan kita. Tidak ada lagi menjelang maghrib mereka yang berjajaran di jalan menjual makanan untuk berbuka dengan riang gembira. Tidak ada lagi alut-alutan, iring-iringan, anak-anak dan dewasa semua ngabring ke masjid untuk melaksanakan taraweh. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan buka bersama dan lain sebagainya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan Ramadan, bulan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat. Bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu pengampunan seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan melatih sabaran kita yang paling utama. Bulan Ramadan kita melaksanakan menolong sesama kita. Adalah anak-anak dan guru-guru dan semuanya masuk ke dalam